Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran, tempat duduknya dirapikan terlebih dahulu ya. Kemudian alat tulisnya disiapkan di atas meja. Kepada kepala kelas bisa memimpin berdoa. Kepada bersama dipersilakan. Rumah duduk siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Ari. Kemudian Ibu akan presentasi ya. Baik, Ibu. Apakah hadir semua? Nah, seperti biasanya ya kita mengawali pembelajaran dengan menyanyikan lagu nasional. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada negara Indonesia. Anak-anak bisa berdiri ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, semua menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, anak-anak bisa duduk kembali. Di sini Ibu akan membagikan kertas pada anak-anak. Nanti akan dibuat anak-anak akan mengekspresikan bagaimana perasaan anak-anak hari ini. Nah, nanti di bagian awal, di bagian depan kalian tulis angka 1 dan di bagian belakang ditulis angka 2. Angka 1 ini untuk mengekspresikan anak-anak di awal pembelajaran dan nomor 2 di akhir pembelajaran. Ibu. Sudah anak-anak? Sudah. Kertasnya disimpan sampai nanti akhir pembelajaran ya. Baik, Bu. Kemudian Ibu akan memberikan sedikit motivasi belajar untuk anak-anak. Anak-anak tahu ini apa? Buku. Jika buku ini Ibu letakkan di atas meja dan anak-anak tetap berada di tempat duduk, apakah anak-anak bisa membaca dan memahami ilmu yang ada di buku ini? Ya. Nah, tidak kan? Nah, apabila coba Mbak Farah berdiri dan berjalan ke depan untuk mengambil buku ini, apakah Mbak Farah bisa membaca dan memahami ilmu yang ada di buku ini? Bisa. Oke, terima kasih Mbak Farah. Anak-anak tahu apa bedanya dengan kalian yang tetap di tempat duduk dan Mbak Farah yang maju ke depan untuk mengambil buku ini? Bedanya, jika kalian tetap berada di tempat duduk, kalian tidak akan mendapatkan ilmu yang ada di buku ini. Tapi jika kalian memiliki usaha untuk maju ke depan dan mengambil buku ini, maka kalian akan mendapatkan ilmu. Sama seperti kalian sudah berangkat dari rumah ke sekolah untuk menimba ilmu. Di sini kalian harus semangat belajar dan bersungguh-sungguh dalam belajar demi mencapai cita-cita kalian. Di sini Ibu akan membandingkan semangat kalian dengan tepuk semangat ya. Ya. Tepuk semangat. Semangat.
sedikit ya. Jadi pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang 6 benua yang ada di dunia. Nah, ini adalah peta benua yang ada di dunia. Masih ingat nama-nama benua dari setiap warna ini? Masih. Coba tunjukkan mana benua Eropa. Merah. Merah. Hijau. Biru. Jadi benua Eropa ini ditandai dengan warna Biru. Kemudian benua Asia yang Hijau. Jadi ini adalah nama-nama benua yang ada di dunia. Benua Amerika, Eropa, Afrika, Asia, dan Australia. Nah, di setiap benua ini kalian sudah mempelajari tentang nama-nama setiap negara. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, yaitu perbedaan geografis negara-negara di dunia. Tujuannya apa? Tujuannya kalian dapat menganalisis faktor yang mempengaruhi perbedaan negara-negara di dunia dan menganalisis penampakan alam yang ada di dunia. Kemudian kalian dapat menganalisis dampak dari perbedaan negara-negara di dunia terhadap kebudayaan negara tersebut. Nah, sebelum kita menyimak video itu ada tes diagnostik awal terlebih dahulu yang mana? Baik, Ibu. Dikerjakan secara individu ya. Baik, Ibu. Ibu kasih waktu 5 menit cukup. Ya, Ya. saya anak-anak sudah selesai semuanya. Sudah. Kumpulkan ya. Nah, sambil ibu mengoreksi hasil pengerjaan kalian, kalian akan menyimak sebuah video pembelajaran yang mana? Baik, Bu. Lagi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi di kanal Ayo. B. Perbedaan geografis negara-negara di dunia. Materi ini sudah mengikuti kurikulum Merdeka. Ayo kita mulai materinya. Pergerakan lempeng dan cuaca, serta kondisi iklim merupakan faktor penting yang mempengaruhi kondisi geografis suatu benua. Setiap benua memiliki karakteristik geografis yang berbeda. Hal tersebut akan membawa pengaruh pada mata pencaharian, sistem masyarakat, hingga tradisi di negara-negara yang ada di benua tersebut. Kondisi geografis benua Asia. Benua Asia memiliki penampakan alam yang variatif. Ada kawasan yang berhawa sangat panas, tetapi ada juga yang berhawa sangat dingin. Gurun, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, hutan hujan tropis, semua ada di Asia. Benua Asia adalah pertemuan 3 jalur pegunungan besar, yaitu pegunungan muda sirkum Mediterranean, pegunungan muda sirkum Pasifik, dan pegunungan Australia. Ketiga jalur pegunungan tersebut bertemu di laut dan kepulauan Banda Indonesia. Akibatnya beberapa kawasan di Asia menjadi labil dan rawan gempa, seperti Jepang dan Indonesia. Benua Eropa cocok untuk beberapa jenis tanaman pangan seperti kedelai. Menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik, melewati tanah Panama yang menghubungkan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Materi ini sudah sekarang karena kalian sudah menyimak, itu akan memberikan sedikit pertanyaan. Dari hasil menyimak kalian dari video ini, apa saja faktor yang menyebabkan perbedaan kondisi geografis suatu negara? Peta, kemudian
iklim. Ya, jadi dari video ini dapat kita simpulkan dari bahwa faktor penyebab perbedaan geografis suatu negara yaitu ada 3: pergerakan lempeng, cuaca, dan iklim. Kemudian setiap benua ini memiliki perbedaan kondisi geografis yang dipengaruhi oleh 3 faktor tadi. Nah, perbedaan geografis ini akan berpengaruh terhadap kebudayaan dari setiap negara. Contohnya, negara Mesir itu banyak gurun, sedangkan di Indonesia tidak memiliki banyak gurun. Kemudian di dataran tinggi, mata pencaharian dari masyarakatnya kebanyakan itu bertani, sedangkan di daerah seperti perairan pesisir laut itu nelayan. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ada Farah, Kopi, Sarli, dan Cynthia. Kemudian kelompok 2 ada Yeni, Feby, Syafa, dan Intan. Kemudian kelompok 3 ada Dayat, Aulia, Zara, Gila, dan Syafira. Kasih Bu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan petunjuk pekerjaan LKPD. Setelah kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing, pastikan setiap kelompok telah memiliki LKPD. Apakah sudah? Sudah. Nah, kemudian Ibu akan menempelkan Ibu akan menempelkan 5 penamakan alam populer di dunia. Wow. Ayo masuk. Kamu baru Nah, nanti anak-anak secara berkelompok akan mengamati dan menganalisis dari gambar ini bagaimana ciri-ciri kondisi geografis setiap penampakan alam. Nah, pada lembar yang kedua ini ada lembar informasi kondisi geografis negara. Nanti kalian gunting dan tambahkan di bagian tabel hasil analisis. Apakah bisa dipahami? bisa. Kalian butuh berapa waktu untuk menyelesaikan LKPD ini? 10 menit ya? Ya. Bisa dimulai dari sekarang. Setiap kelompok mengamati maju untuk mengamati dan menganalisis kondisi geografis penampakan alam di dunia. Bisa pinjam ke kelompok
kelompok 1 dengan saya Selly, saya Cynthia, saya Poppy, akan mempresentasikan tabel hasil analisis dari gambar yang ada di sini. Jadi Mbak Poppy dan juga Mbak Cynthia sudah mengamati gambar di sini, kemudian kita mengisi pada tabel. Untuk nomor 1, nama negaranya adalah Greenland. Ini. Nah, meski namanya berarti hijau, negara ini minim area hijau. Sebaliknya, areanya dipenuhi lapisan es tebal dan membeku hampir sepanjang tahun. Di musim panas, suhunya tidak lebih dari 10 derajat Celcius. Negara ini berada di kawasan laut Arktik yang kaya biota laut. Karena itu, sebagian besar ekonomi masyarakatnya bergantung pada aktivitas perikanan. Oke, bagaimana presentasi dari kelompok 1? Apakah kelompok yang lain ada yang mau menanggapi atau memberikan komentar, ujian atau apa? Bagus, benar. Sudah benar? Sudah. Oke, kelompok 1 bisa. Kemudian kelompok 2. Kelompok yang lain bisa diperhatikan ya. Baik, Bu. Halo teman-teman. Hai. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Diana Safa, saya Feby, saya Yeni, saya Ima. Jadi tadi saya sama Feby sudah melihat. Yang pertama ada Greenland. Meski namanya berarti hijau, negara ini minim area hijau. Sebaliknya, areanya dipenuhi lapisan es tebal dan membeku hampir sepanjang tahun. Di musim panas, suhunya tak lebih dari 10 derajat Celcius. Negara ini berada di kawasan laut Arktik yang kaya biota laut. Karena itu, sebagian besar ekonomi masyarakat bergantung pada aktivitas perikanan. Oke, kelompok yang lain bisa menanggapi bagaimana kelompok 2 presentasi. Bagus, bagus. Apakah jawabannya sudah benar? Benar. Kelompok 2 bisa duduk kembali. Kemudian kelompok yang terakhir. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3, saya Aulia dan teman saya. Saya juga. Saya Mira. Ini kami sudah melihat di papan tulis ada Hawaii, ada Greenland, kemudian ada Hawaii, ada Nepal, ada New Zealand, ada Mali. Alasannya untuk Greenland itu berwarna hijau, suhunya 10 derajat Celcius. Kalau di Hawaii itu di Amerika ada 124 pulau Ibu. Untuk di Nepal 75%-nya dikelilingi oleh gunung dan pegunungan. Ada 8.000 mdpl Ibu. Untuk New Zealand itu daratan tidak terlalu tinggi permukaan lautnya. Untuk Mali itu terkungkung daratan. Di Afrika juga melewati Gunung Sahara. Iklimnya panas sekali Ibu dan fauna-faunanya tumbuh di sana. Oke, bagaimana dari kelompok 3? Apakah sudah bagus presentasinya? Sudah benar? Benar. Kelompok 3 bisa duduk kembali. Nah, karena kelompok 1, 2, dan 3 sudah presentasi dan menyelesaikan HKBP-nya dengan benar, kita beri tepuk hebat. Tepuk hebat. Kamu hebat, kita hebat.
penting. Kemudian Saya ini gambarnya. bingung ini gambarnya. Happy nggak mau bekerja sama. Ada yang nggak mau bekerja sama? Untuk pembelajaran selanjutnya, jika ada kerja kelompok harus berpartisipasi aktif semuanya ya. Ibu akan mengetes semangat kalian. Nanti Ibu ada tepuk 5. 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk 5 2 kali. Oke, masih semangat ya? Akan jelaskan sedikit tentang penampakan alam populer di dunia. Seperti yang sudah kalian analisis tadi, bahwa yang ini adalah greenland, memiliki karakteristik. Meskipun namanya greenland, green itu kan hijau. Meskipun namanya hijau, tetapi area ini dipenuhi oleh lapisan es yang tebal dan membeku hampir sepanjang tahun. Kemudian yang kedua ada Hawaii. Hawaii ini berada di benua Amerika. Tepatnya ada di negara Amerika Serikat. Kemudian ada Nepal. Nah ini ada pegunungan. Nah di sini 75%-nya itu wilayahnya dikelilingi oleh area gunung dan pegunungan. Bukan gunung biasa, tetapi gunung-gunung tertinggi di dunia. Kemudian selanjutnya ini ada New Zealand. Nah ini merupakan salah satu negara di benua paling datar di dunia. Di sini sebagian besar kawasannya merupakan dataran dan tidak terlalu tinggi dari permukaan laut. Kemudian yang terakhir ada Mali. Dari gambarnya ini seperti berada di gurun ya, panas. Nah dari sini kita bisa analisis bahwa Mali memiliki karakteristik negara yang terkukung dan daratan di negara terbesar kedua di Afrika dan dilewati oleh gurun Sahara. Apakah anak-anak sudah memahami materi pada hari ini? Nah, jika sudah, Ibu akan memberikan soal untuk mengetes bagaimana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kalian pelajari. Oke, Ibu kasih waktu 8 menit, apakah cukup? Bisa dikerjakan individu ya? Tidak boleh, ini sifatnya kelas book. Kelas book itu tidak boleh membaca buku ataupun referensi lain. Referensi itu sumber belajar seperti buku, internet, dan tidak boleh ya. Ini kan pemahamannya. Ya Ibu. Sudah, apakah sudah yang lain? Sudah. Bisa dikumpulkan ya. Nah, hasil dari soal evaluasi ini akan Ibu informasikan di grup WhatsApp orang tua kalian dan beserta nanti tindak lanjutnya. Jadi, kalian nanti setelah pulang sekolah bertanya kepada orang tua kalian bagaimana hasil dari penilaian ini dan apakah tindak lanjutnya remedial ataupun pengayaan. Nah, pengayaan dan remedial akan dilaksanakan di pertemuan selanjutnya. Nah,
tadi di awal masih ada? Masih. Nah, sekarang dibaliknya kalian gambarkan ekspresi perasaan kalian. Nih. Semua kecil. Sudah? Sudah. Coba diangkat semuanya. Oke, sekarang ibu ambil ya. Ya, Bu. Dari kegiatan pembelajaran tadi, kegiatan mana yang paling kalian sukai? Menggunting. Aji berdoa. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang apa saja? Tentang faktor perbedaan negara dan dunia. Kemudian kondisi geografi setiap negara. Nah, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, karena jam pelajaran hari ini sudah selesai dan waktunya istirahat, kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa pada ketua kelas. Bisa memimpin berdoa. Mari kita siapkan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Doa selesai. Oke, pembelajaran kali ini ditutup. Tetap semangat untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.